pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlinda, mahasiswa PPG dari LPTK Al-Muslim Biren Aceh. Akan melaksanakan PPL siklus 1 pertemuan ke-1 di UPTD SD Negeri 8 Makmur dengan materi pecahan senilai. Dengan dosen pembimbing Ibu Nulaili MPD dan guru pamong Ibu Darmayanti SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada. Ayo, ada? Iya. Alhamdulillah, kalau begitu hadir semua ya. Siap untuk belajar? Ya. Anak-anak ibu, sekarang kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Siapa yang membantu ibu memimpin doanya? Saya Pak Tuhut, maju ke depan. Ayo semuanya berdiri. kita berdoa, mari kita mendadakkan tangan. Sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak semua berdiri. Indonesia tanah airku. Sekarang sudah masuk ke upper seksi. Minggu lalu anak-anak ibu sudah belajar tentang mengenal pecahan. Apa itu pecahan? Siapa yang mau jawab? Ayo. Pecahan merupakan salah satu bilangan yang memiliki bentuk unik. Iya, betul. Ayo tepuk tangan buat Widya. Sekarang lanjut ke materi berikutnya, yaitu pecahan senilai. Sekarang ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, peserta didik dapat membandingkan pecahan-pecahan yang senilai. Selanjutnya, peserta didik dapat mengumpulkan pecahan-pecahan yang senilai. Kemudian, peserta didik dapat menemukan pecahan-pecahan yang senilai. Adapun tujuan yang terakhir, yaitu peserta didik dapat memilih mana pecahan-pecahan yang senilai. Nah, sekarang mari amati gambar yang ada di layar. Gambar apa ini? Iya, gambar anak sedang memanggang kue ulang tahun. Apalagi mengenai dengan materi kita hari ini, kan pecahan senilai. Apalagi yang terlihat di gambar ini?
pengetahuan kalian tentang pecahan senilai, Ibu ada menyediakan video. Mari sama-sama anak-anak Ibu perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu materi mengenai pecahan senilai. Materi ini adalah materi matematika di kelas 4. Oke anak-anak, pada video sebelumnya Bu Dede sudah menjelaskan mengenai apa itu bilangan pecahan. Nah, kali ini Bu Dede ingatkan kembali, bilangan pecahan itu adalah suatu bilangan yang memiliki pembilang dan juga penyebut. Jadi itulah yang merupakan bilangan pecahan. Kemudian kita lanjut, kita akan membahas tentang pecahan senilai. Nah, sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu pecahan senilai? Oke anak-anak, sebelum Bu Trida menjawab apa itu pecahan senilai, silakan kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Di sini ada dua orang anak, yaitu Dita dan Wahyu. Dita dan Wahyu memiliki sebuah pizza. Kemudian ini adalah pizza Dita dan ini adalah pizza Wahyu. Nah, pizza Dita ini akan dipotong menjadi beberapa bagian. Oke, jadi pizza Dita itu dipotong menjadi beberapa bagian anak-anak. Betul sekali, menjadi dua bagian, yaitu 1 dan 2. Berikutnya, pizza Wahyu akan dipotong menjadi beberapa bagian. Oke, pizza Wahyu sudah dipotong anak-anak, yaitu menjadi berapa bagian? Betul sekali, yaitu menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, pizza yang dimiliki oleh Dita dan Wahyu ini akan dimakan bersama-sama. Dita memakan 1 bagian dari potongan pizza tersebut, sehingga Dita memakan 1/2 bagian dari pizza tersebut. Sedangkan pizza Wahyu dimakan 2 bagian anak-anak. Maka Wahyu memakan 2/4 bagian dari pizzanya. Putri ingatkan kembali, untuk pizza yang dimakan oleh Dita sebanyak 1/2 bagian itu kita dapatkan dari 1 ini berasal dari 1 potongan pizza ini. Kemudian 2 itu adalah jumlah keseluruhan bagian pizza yang setelah dipotong. Kemudian untuk bagian pizza yang dimakan oleh Wahyu, nah ada 2, yaitu berasal dari 2 bagian yang dimakan. Kemudian 4 itu adalah jumlah keseluruhan pizza setelah dipotong. Jadi seperti itu. Selanjutnya, ternyata apabila kita bandingkan antara pizza yang dimakan oleh Dita dan juga pizza yang dimakan oleh Wahyu ini memiliki ukuran yang sama anak-anak. Meskipun jumlah pizza yang dimakan oleh Dita itu jika kita tulis ke dalam bentuk pecahan adalah 1/2, sedangkan pizza yang dimakan oleh Wahyu itu bila kita tulis ke dalam bentuk pecahan menjadi 2/4. Nah, ini adalah bentuk pecahan yang berbeda anak-anak. Namun jika kita bandingkan potongan pizza yang dimakan oleh Dita dan potongan pizza yang dimakan oleh Wahyu itu memiliki ukuran yang sama. Nah, pecahan 1/2 dan 2/4 ini merupakan pecahan senilai anak-anak. Oke, dari cerita tadi dapat kita simpulkan bahwa pecahan senilai itu merupakan pecahan yang memiliki nilai yang sama tetapi dituliskan dalam bilangan yang berbeda. Jadi seperti itu. Sampai di sini semoga paham ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara menentukan pecahan senilai anak-anak. Jadi di sini ada 2 cara untuk menentukan pecahan senilai. Cara menentukan pecahan senilai itu dengan cara membagi ataupun mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan penjelasan berikut ini. Oke, yang pertama yaitu cara menentukan pecahan senilai dengan membagi pembilang dan juga penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi begitu dicontohkan di sini ada pecahan 4/8. Oke, jadi kita akan menentukan pecahan senilai dari 4/8 ini dengan cara membagi pembilang
pembilang dan penyebut menggunakan nilai yang sama. Jadi syaratnya itu adalah membagi bilangan pecahan ini menggunakan bilangan yang sama. Oke, caranya seperti apa? Nah, di sini sudah ada pecahan 4/8. Nah, pecahan 4/8 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara membagi pembilang dan juga penyebut menggunakan bilangan yang sama. Nah, bilangan yang kita gunakan untuk membagi di sini adalah 4, teman-teman. Apabila pembilang dibagi 4, maka penyebut juga kita bagi menjadi 4. Sehingga pecahan senilainya yaitu 4 dibagi 4 itu adalah 1. Kemudian 8 dibagi 4 adalah betul sekali yaitu 2. Sehingga pecahan senilai dari 4/8 adalah 1/2. Betul sekali. Nah, jadi caranya seperti itu. Kemudian untuk lebih memahami, kita coba contoh soal satu lagi anak-anak. Di sini Bu Dodo sudah memiliki pecahan 3/9. Nah, 3/9 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara membagi. Nah, kita tulis 3/9. Kita bisa ubah menjadi pecahan senilai dengan cara membaginya. Nah, kita bagi dengan menggunakan angka 3. Apabila pembilang dibagi angka 3, maka penyebutnya kita bagi 3 juga, anak-anak. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bagi 3 bagi 3 berapa? 1, betul sekali. Kemudian 9 dibagi 3 yaitu tepat, yaitu 3. Sehingga pecahan 3/9 ini senilai dengan pecahan 1/3. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini adalah pecahan senilai yang ditentukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, ini adalah cara yang pertama, anak-anak. Kemudian cara berikutnya yaitu menentukan pecahan senilai dengan mengalihkan, yaitu mengalihkan pembilang dan juga penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, bagaimana caranya? Di sini Putri sudah memiliki pecahan 3/4. Nah, pecahan 3/4 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara mengalihkan pembilang dan juga penyebut dengan angka yang sama. Jadi seperti apa caranya? Kalian perhatikan. Di sini sudah ada pecahan 3/4. Nah, kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara mengalihkan. Mengalihkan berapa? Kita bisa gunakan angka 3 sebagai pengalinya. Apabila pembilang kita kali 3, maka penyebut juga harus kita kali 3. Sehingga pecahannya itu adalah 3 dikali 3 berapa? Betul sekali, yaitu 9/4 dikali 3 berapa? Iya, 12. Nah, sehingga pecahan 3/4 ini senilai dengan pecahan 9/12. Nah, gimana, gampang kan? Nah, kalau kalian sudah sering berlatih, maka lama-lama kalian akan terbiasa. Kemudian Putri memiliki satu contoh soal lagi. Putri sudah memiliki pecahan 2/3. Nah, pecahan 2/3 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara mengalihkannya. Nah, caranya seperti ini. Kita tulis pecahan 2/3. Kemudian kita kalikan pecahan ini, baik itu pembilang dan juga penyebut menggunakan angka yang sama. Nah, misalnya kita gunakan angka 2 sebagai pengalinya. Kemudian penyebut juga harus kita kali 2. Maka 2 dikali 2 yaitu 4/3 dikali 2 adalah betul sekali 6, anak-anak. Sehingga pecahan 2/3 itu senilai dengan pecahan 4/6. Gampang kan? Jadi pecahan ini kita hasilkan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut menggunakan angka yang sama, anak-anak. Semoga sampai di sini paham ya. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana memahami materi ini,
Ingat ya? Yang ini kelompok 2, ingat? Yang ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ya, sekarang kalau sudah kalian sudah duduk secara kelompok masing-masing dan kawan-kawannya udah dapat tempat semua kan? Sekarang ibu akan membagikan LKPD yang kalian kerjakan berdasarkan video yang kalian amati tadi. Paham ya? Sekarang mari perhatikan penjelasan ibu dulu. Ini LKPD yang akan ibu bagikan. Yang pertama, apa yang harus kalian lakukan pada LKPD ini? Yang pertama, ini ada nama kelompok. Tuliskan nama kelompok kalian. Misalkan, ini kelompok 1, tulis di sini kelompok 1. Begitu juga kelompok yang lain, ya? Sudah paham ya? Anak-anak ibu saling bekerja sama ya. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat Baik, pada lembaran soal yang terakhir tadi, nanti anak-anak ibu akan menempelkan karena menemukan, ya kan? Nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Sekarang anak-anak ibu akan mempresentasikan LKPD-nya. Siapa perwakilan dari kelompoknya yang mau maju pertama sekali? Ayo, kelompok 3. Ayo maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami. Yang lain perhatikan ya. Samudra. Pertama, Fathul Rizki. Kedua, Zaira. Ketiga, Suci Ramadhani. Keempat, Marsha Maitara. Kelima, Ida Nabila. Untuk kelompok 3. Terima kasih kepada kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Anggota 1 Widya Safira, 2 Dini Sabila, 3 Auratul Kuliah, 4 Kuliah Azra, 5 Kelompok 3 sudah menyelesaikan tugas kelompoknya. Bagaimana dengan pendapat
melakukan tugas kelompoknya dengan baik. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Delapan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 4 sudah mengerjakan duduk. Terima kasih kepada kelompok 4. Kalau sekarang siapa yang belum maju? Kelompok berapa? 1.
Silakan berdiri ya, kita berdoa.